warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa yang saya hormati, Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, iktanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrik, wa faragaka qabla suglik, wa hayatika qabla mautik. Rawahul Hakim. Artinya adalah gunakan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum masa fakirmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum masa datangnya kematian. Hadis riwayat Imam Hakim. Nah, kita bahas yang keempat, pemirsa. Ya, wa faraghaka qabla suglik, yaitu gunakanlah masa luangmu sebelum masa sempitmu, masa sibukmu. Pemirsa yang saya hormati, setiap kita tentu memiliki waktu dalam hidup ini. Allah beri kepada kita satu hari itu 24 jam. Ya, dari 24 jam ini tentu sebaiknya kita bisa bagi-bagi waktu tersebut dengan perencanaan yang baik, ya. Kapan waktunya kita istirahat tidur, kapan waktunya kita belajar, kapan waktunya kita mencari nafkah, kapan waktunya kita bercengkrama bersama keluarga, kapan waktunya kita membaca Al-Quran, beribadah, kapan waktunya kita untuk melakukan berbagai aktivitas. Maka setiap kita diberikan batasan waktu dalam satu hari 24 jam. Nah, ketika Allah kasih waktu kepada kita, itu artinya kita memiliki waktu luang, waktu untuk mengatur hidup kita dalam berbagai macam aktivitas. Waktu luang adalah waktu di mana seseorang dapat melakukan apa saja yang diinginkannya. Jadi dia punya waktu untuk melakukan berbagai macam aktivitas-aktivitas yang dia inginkan. Disinilah kemudian waktu luang itu dapat diisi untuk kegiatan yang positif dan bermanfaat, dan tentu juga bisa diisi dengan kegiatan yang negatif dan sia-sia. Jadi yang namanya waktu, dia tergantung siapa yang memanfaatkannya, siapa yang menggunakannya. Kita mau isi untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, maka kembali kepada kita manfaatnya. Kita mau isi untuk hal-hal yang negatif, yang buruk, yang sia-sia, juga akan kembali kepada kita manfaatnya. Maka waktu luang jika tidak bisa kita gunakan dan mengelolanya dengan baik, ini berpotensi besar merugikan si pemilik waktu tersebut. Jadi ketika kita tidak mampu untuk bisa mengelola waktu itu sesuai dengan yang dituntunkan, yang diajarkan oleh agama, maka ini berpotensi besar akan merugikan diri kita, pemirsa. Pemirsa yang berbahagia. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan waktu kepada kita, waktu-waktu yang luang, waktu-waktu yang di luar dari berbagai macam kesibukan-kesibukan kita, maka hendaklah kita bisa menggunakan potensi waktu tersebut untuk beribadah secara maksimal. Apa saja yang harus kita lakukan ibadah secara maksimal? Di antaranya tentu menuntut ilmu agama. Belajarlah ilmu agama dari para ulama yang ikhlas, para ulama yang bertakwa, para ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama yang membawa kita pada pemahaman agama yang benar sesuai dengan manhaj dari Nabi kita Muhammad SAW dan para salafus soleh. Beragama yang wasatiyah, pertengahan, menjadi manhaj Al-Quran dalam beragama. Kemudian gunakanlah potensi waktu kita luang ini untuk bersilaturahim, silaturahim dengan saudara-saudara kita dalam
manfaat silaturahim sangatlah besar dalam kehidupan. Yang ketiga, gunakan waktu luang yang kita miliki untuk menolong dan membantu orang lain. Ya, jadi kita harus memiliki waktu untuk bisa berbagi kepada orang lain dengan waktu yang kita miliki. Lalu perbanyaklah kita untuk berzikir lisan kita. Ya, habiskan waktu-waktu kita diantaranya untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, memuja dan memuji Allah Subhanahu dengan berzikir. Nah, ini adalah waktu-waktu yang perlu kita maksimalkan. Ya, dan kemudian gunakanlah waktu yang kita punya juga untuk berbagi ilmu kepada orang lain. Menyampaikan apa yang kita punya, yang Allah amanahkan ilmu kepada kita untuk bisa kita ajarkan pada orang lain. Nah, ini adalah satu hal yang sangat penting, ya. Jangan, ya pemirsa, jangan hindari ketika kita diberi waktu luang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghabiskan waktu di depan handphone. Hindari. Ya, kita harus bisa memanage, harus bisa mengelola diri kita sendiri. Jangan habiskan waktu kita ya untuk di depan handphone, membuka segala macam sosial media yang ada di handphone kita. Jangan, ya. Lalu kemudian jangan kita habiskan waktu-waktu luang kita untuk menonton film berkepanjangan. Ya, segala macam film-film dihabiskan ditonton, ya. Berbagai macam series, drakor, film-film drama Turki, film-film India dan lain sebagainya. Jangan dihabiskan waktu ya ketika ada waktu luang seperti itu. Jangan habiskan pula waktu kita untuk begadang atau nongkrong-nongkrong ya hingga larut malam, menghabiskan waktu di kafe-kafe, di klub-klub, di tempat-tempat resto dan lain sebagainya. Jangan ya, gunakan waktu kita dengan yang bermanfaat. Dan ini yang juga tidak kalah pentingnya, jangan kita gunakan waktu luang yang kita punya untuk berbuat dosa dan maksiat. Ya, gunakan waktu yang Allah berikan kepada kita justru pada hal-hal yang beribadah, bermanfaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa, Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, ya, bahwasannya beliau bersabda, dua kenikmatan, ya, kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, jadi ya, di sini adalah satu peringatan dari Nabi kita Muhammad SAW betapa banyak manusia sering tertipu pada kedua hal ini, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ketika sehat, dia tidak gunakan kesehatannya untuk menjalankan hal-hal yang baik, yang positif, yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia memiliki waktu luang, tidak dia gunakan waktu luangnya itu untuk sesuatu yang bermanfaat, yang bernilai positif di dunia dan di akhiratnya, dan beribadah kepada Allah. Ya, sehingga akhirnya dia tertipu dengan kesehatannya, dia tertipu dengan waktu luangnya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk hamba-hamba Allah yang seperti ini, sehingga kita bisa menggunakan waktu luang kita dengan sebaik-baiknya, yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, sehingga kita bisa selamat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Demikian, semoga bermanfaat. Dari Al-Fakir Muhammad Rabiul Yatim, wabillahi taufiq wal hidayah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.